Oke guys, selamat datang kembali ke channel ini. Kemarin saya udah pernah bahas ya, salah satu narcissistic abuse effect itu bahwa ketakutan mereka untuk bahagia. Kemarin kita bahas, itu kan konteksnya tentang korban narcissistic abuse. Tapi di video kali ini kita akan bahas konteksnya secara keseluruhan gitu ya, karena kan yang nonton di channel ini nggak cuma para korban narcissistic abuse. Jadi kita mau bahas self-sabotage itu apa, kondisi apa yang bisa menyebabkan itu, dan ciri-cirinya apa, ya, dan apa yang bisa dilakukan. Sedikit refresh, mungkin teman-teman udah tahu ya, gue udah pernah bahas bahwa self-sabotage adalah kondisi di mana seseorang itu justru jadi penghalang bagi kebahagiaannya sendiri, ya. Jadi dia adalah orang yang mensabotase kemungkinan diri dia sendiri untuk bahagia. Ini biasanya dilakukan tanpa sadar, gitu ya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ini biasanya terjadi karena trauma masa lalu, gitu ya, yang nanti kita akan uraikan beberapa kemungkinannya. Tapi intinya adalah orang melakukan self-sabotage itu biasanya karena dulu, di masa lalu dia, keinginan-keinginan dia untuk bahagia itu nggak bisa terrealisasi, ya. Sehingga keinginan dia untuk bahagia itu kemudian berakhir dengan kekecewaan. Nah, kita manusia kemudian kan mencari pembenaran akan hal itu untuk menghindari rasa sakit kita. Kemudian, ya pada akhirnya kita berkata bahwa daripada kita berharap untuk akhirnya mendapatkan kekecewaan, lebih baik jangan berharap, ya. Dan kita berpikir bahwa keinginan untuk bahagia, kebahagiaan kita itu adalah batu sandungannya, gitu ya. Jadi sebelum kita kecewa, kita matikan dulu kebahagiaannya. Nah, itulah yang biasanya dilakukan oleh para penderita self-sabotage, gitu ya. Nah, sekarang kita mau lihat nih beberapa alasan atau beberapa keadaan di masa lalu seseorang kenapa misalnya dia bisa ngalami namanya self-sabotage. Yang pertama ya, kita udah pernah bahas di dalam konteksnya misalnya keluarganya tuh keluarga disfungsional, anak scapegoat, korban narcissistic abuse gitu kan. Hasilnya adalah dia merasa bahwa dirinya itu nggak punya harga gitu ya. Dia nggak punya harga atau kebahagiaan dia itu biasanya disabotase sama orang tuanya sendiri misalnya. Nah, ini kan membuat mereka akhirnya merasa bahwa, oh ya mungkin takdir saya itu nggak bisa bahagia. Daripada kecewa, lebih baik nggak usah berharap untuk bahagia. Itu satu. Dua, ketika kamu merasa nggak berharga, ya kamu merasa nggak pantas aja gitu. Kamu nggak merasa nggak pantas untuk mendapatkan sesuatu. Jadi, ya jangan berharap untuk bahagia gitu ya, daripada kamu kecewa. Nah, itu satu. Dua, saya pernah bahas tentang emotional numbness gitu ya, ketika anak-anak di suatu keluarga itu mengalami emotional numbness. Kemudian mereka nggak bisa kenalin lagi nih emosi-emosi apa yang terjadi kepada mereka. Sehingga mereka juga nggak tahu gitu. Yang mereka inginkan dalam hidup itu apa gitu ya. Apa yang mereka senengin mereka juga nggak tahu. Sehingga ketika mereka nggak bisa kenalin apa yang mereka mau, ya mereka memilih untuk mematikan keinginan-keinginan yang mereka punya atau yang mereka inginkan. Karena ini juga bisa merupakan hasil trauma ketika mereka dulu sering dimatikan emosinya, itu kan mendatangkan rasa yang sakit buat mereka kan, gitu ya. Jadi lebih baik matikan keinginan-keinginan saya, dan saya akan baik-baik saja. Nah, selain itu juga, misalnya ada yang memang dia lahirnya di lingkungan keluarga tuh yang memang self-sabotage terus gitu. Kalian pernah lihat nggak? Saya rasa teman-teman juga pernah lihat ya, kondisi keluarga yang kayak gini gitu ya. Yang orang tuanya itu, ya suka self-sabotage diri juga, gitu, yang selalu bilang bahwa udahlah, jangan banyak berharap kayak gitu. Hidup tuh kayak gini aja. Oh, kamu gak usah mikirin yang kayak gitu, nanti pasti gagal. Yang kayak gini lebih baik kamu matikan aja keinginan kamu, ya. Orang tua yang biasanya tuh kita ngomong apa sih, pesimis banget lah. Selalu merasa paling sengsara lah di dunia lah, gitu lah. Yang selalu menanamkan pemikiran bahwa kita tuh nggak pantas bahagia, gitu ya. Dan ini kan cocok banget gitu kan, membuat anak-anak yang tumbuh di lingkungan itu ya meniru orang tuanya kan, karena memang di situ kejadiannya kan gitu maksudnya. Dan kemudian mereka ya melakukan self-sabotage secara tidak sengaja juga ketika mereka dewasa gitu ya. Selain itu juga misalnya ada orang-orang tertentu yang terjebak dalam mindset yang pinginnya segala sesuatu tuh instan. Itu juga ada. Mungkin juga lingkungan juga pengaruh sih guys. Misalnya saya mau bikin sesuatu, saya pingin membangun sesuatu, kemudian dari lingkungannya tuh selalu bilang bahwa ngapain susah-susah bikin kayak gini susah, kemungkinan gagalnya juga gede gitu ya. Mendingan kayak gini aja, udah langsung dapat hasil gitu ya. Ya seperti misalnya
Ngapain kamu sekolah tinggi-tinggi, sekolah jauh-jauh gitu ya. Mendingan kayak kita nih udah selesai kayak gini langsung kerja dapat duit gitu ya. Nah ini kan sesuatu yang ya dalam arti itu mereka nggak mau berusaha keras, pinginnya dapat sesuatu yang gampang, yang kerjanya itu instan gitu loh guys. Nah ini kan membuat orang-orang yang punya impian, orang-orang yang punya keinginan untuk lebih baik, itu pada akhirnya belajar untuk mematikan impian-impian dia. Dan itu kan namanya self-sabotage juga kan jatuhnya. Selain itu juga ini terjadi karena trauma akan penolakan. Ya, ini anak-anak yang misalnya tumbuh di sebuah lingkungan di mana mereka sering sekali mengalami penolakan ketika misalnya mereka punya keinginan akan sesuatu. Ya, impian, harapan gitu ya. Bisa juga karena trauma dalam pergaulan atau dalam kejadian hidup mereka lah gitu ya. Ketika misalnya mereka berharap akan sesuatu, punya ekspektasi yang besar terhadap sesuatu, kemudian mereka mengalami penolakan, ya kan? Nah, trauma yang sangat besar itu membuat mereka berpikir bahwa ya lebih baik jangan berharap gitu ya daripada saya kecewa. Kecewanya sesakit ini gitu loh. Nah, selain itu juga mungkin ada orang-orang yang standby di zona nyaman gitu ya. Ketika misalnya kamu merasa nyaman di situ gitu ya, daripada kamu mencoba sesuatu yang baru yang bisa saja membuat kamu mengalami bencana misalnya, dan juga karena tekanan lingkungan yang memang juga nggak berani mencoba hal yang baru gitu ya. Jadi ketika kalian mencoba memulai hal baru gitu ya, kalian cenderung mencegah diri kalian untuk melakukan itu. Nah, dan yang terakhir ini yang gue mau bicarain guys ya, ini namanya pola. Teman-teman, ini saya mau bicara ini karena ini bisa juga menjawab beberapa pertanyaan yang lain. Jadi gini guys ya, hidup kita ini, diri kita ini, biasanya kita secara nggak sadar itu kita mengenali pola yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan secara nggak sengaja, kita terkadang mengulang pola tersebut. Walaupun pola itu sebenarnya menyakitkan. Gitu loh. Jadi gini, kalian pernah nggak lihat orang tuh ya, yang misalnya dia tumbuh dengan orang tua yang sangat abusive, melakukan kekerasan gitu, terhadap anak-anaknya. Tetapi anehnya ketika dia menikah dengan orang yang juga melakukan kekerasan terhadap istrinya. Gitu, ada kan yang kayak gitu? Atau misalnya kalian yang punya orang tua narsistik gitu ya, kalian anak scapegoat, kemudian ketika kalian menikah, anehnya kalian tuh juga menikah dengan seorang narsistik. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa bisa kayak gitu? Ini sebenarnya karena diri kita tuh mengenali pola guys, gitu loh, secara kita nggak sadar. Kita mengenali pola, dan kemudian kita berpikir kita survive, kita selamat dari itu. Dan kita berpikir untuk mengulang pola itu. Itu seperti misalnya gini, teman-teman dari sini ya, dari A mau menuju C. Kalian melewati B. B itu penuh dengan rintangan, tetapi kalian sampai ke C. Nah, ketika kalian disuruh ngulang lagi, dari A ke C, kalian secara nggak sadar ngulang pola itu lewat B lagi, gitu loh. Padahal B itu penuh dengan penderitaan sebenarnya. Tetapi karena otak kita berkata bahwa, ya saya kan survive. Jadi saya ngulang aja pola itu, gitu loh. Saya kan berhasil selamat, dan saya akan ngulang pola itu, dan saya akan selamat kembali. Itulah yang terjadi kepada orang-orang yang kemudian mengulang pola kehidupan dia secara tanpa sadar. Walaupun pola itu menyakitkan, walaupun sebenarnya di luar sana ada pola-pola lain yang sebenarnya dia bisa coba, tetapi nggak sadar mereka ngulang itu, gitu ya. Nah, ini juga terjadi pada orang-orang dengan self-sabotage, gitu ya. Ketika mereka mengalami self-sabotage di dalam kehidupannya dia, masa lalunya dia secara nggak sengaja dia mengulang pola itu kembali ke dalam kehidupan dia yang sekarang. Ya. Nah, di video berikutnya saya akan bagikan 5 hal yang biasanya terjadi pada seorang penderita self-sabotage, dalam arti tipe-tipe self-sabotage apa yang biasanya terjadi di dalam kehidupan seseorang. Ya, dan selain itu kita juga akan bahas apa yang bisa kita lakukan ketika kita misalnya ngerasa bahwa ya saya adalah seorang self-sabotage gitu ya. Self-sabotage apa self-sabotager gitu kali ya guys ya kira-kira. Sampai jumpa di video selanjutnya.